mengulas isi buku ini apa saja sih, mungkin waktu yang akan Ini pekerjaan platform yang bulan tahun depan bulan 6 Juni ILO akan mulai dibicarakan pengaturan. Jadi nanti akan ada kemungkinan konvensi internasional yang menjadi rujukan internasional. Tapi itu terlalu lama untuk kita tunggu. Penderitaan sudah terjadi. Hari ini pasti akan ada yang jatuh dari sepeda motor, tidak dapat gaji, tidak dapat penumpang, karena bisa. Jadi saya mengatakan nanti di akhir peristiwa saya berbicara ada 5 proposisi untuk Indonesia. Jadi peneliti platform ini tidak mau masuk APindo atau asosiasi pengusaha karena mereka bilang kami bukan pengusaha, kami penyedia IT. Jadi mendaftarnya ke Menkominfo, bukan kementerian yang mengurusi ekonomi. Kami hanya mediator. Semua orang bisa mediator, tidak harus pengusaha. Jadi kalau saya memediasi antara penjual dan pembeli, seperti kita TikTok kan memediasi kita untuk menjual barang. Terdapat 20 gap regulasi yang membuat perlindungan kerja tidak memadai kepada platform ini. 20 itu terlalu banyak, tapi saya ambil 5 yang paling utama sini. Kenapa bisa interact 15% tapi survive? Nah gitu kan. Jadi ini kacau. Jadi ini seperti pasar bebas, bahwa pemerintah tidak ada, pengusaha bikin aturan lain sendiri. Jadi perhitungan jam kerjanya jadi susah. Ini harus diatur. Di internasional diatur dari mulai dia mendapat order. Kalau order tempat sana 20 menit, langsung dihitung 40 menit. Karena pulang pergi kan. Nah, jadi di situ jam kerja kita mulai dibuka aplikasi. Berapa jam kerjanya? Karena sekarang ojek-ojek ini ada juga teman-teman saya di sekolah ojek, garda nanti juga akan ceritakan. BPJS juga akan cerita-cerita bagaimana harus kita merekrut. Karena rata-rata mereka kerja 12 jam, rata-rata ya. Dan bila tahu kan pendapatan motor-motor itu hanya 50 ke 100 ribu bersih per hari. Bagaimana mau hidup layak? Kalau kelas menengah Indonesia menurun, gara-gara itulah 100 ribu per hari maksimum dapat bersih. Dia kalau dia motor sendiri, kalau dia motor sewa, dia harus bayar cicilan. Nah, kemudian upah minimum gimana? Kemarin data DPR RI di televisi bilang kasih upah minimum. Itu kan terlalu heroik. Karena pekerja itu banyak yang kerja ada sampingan, kerja 2 jam. Banyak teman-teman saya buruh pabrik kerja setelah itu sebelum tidur dia kerja 2 jam. Masa dia dapat double upah minimum? Ini harus kita juga kan. Ada perempuan banyak suami bekerja, anak-anak ke sekolah dia langsung ngojek 2 jam. Dia senang. Kenapa kamu suka proyek? Saya tanya wawancara di sini. Karena saya pertama kali ini independen secara keuangan terhadap suami. Dia bangga memiliki pekerjaan karena tidak selalu minta dari suami. Jadi tidak semua buruh soal platform ini. 4,5 juta sekarang platform motor ya sama driver ya. Coba kalau nggak ada platform, gimana mereka cari kerja? Jadi kontribusinya juga besar, walaupun defisit turunan apanya kerja. Kemudian jaminan sosialnya gimana? Dibayar, siapa yang bayar? Orang dia kerja ke 3 aplikasi kok 2 aplikasi. Siapa yang bayar? Kadang-kadang hari ini saya banyak menggunakan ojek. Terus malam 2 jam terakhir ada daerah-daerah tertentu yang suka Grab. Saya kerja untuk Grab. Terus siapa yang bayar? Jaminan sosialnya. Terus saya besok sudah in-drive. Jadi ini harus diselesaikan. Tapi bisa diselesaikan karena sistem mencatat berapa jam aku kerja di Gojek 1 bulan. Ketahuan berapa jam. Jadi kalau misalnya 100%, saya 40% ke Gojek saya 40% dong upah minimum saya sama jaminan sosial saya. Jadi gampang sebenarnya. Asal ada niatan untuk mengatur. Kemudian transparansi sistem algoritma. Siapa yang tahu bahwa jarak dari sini ke Blok M 7,5 km? Itu kan tarik lurus.
bukan belok-belok. Itu Google kan. Jadi siapa yang tahu bahwa itu 8,5 kilometer? Nah, jadi mereka dibayar sesuai dengan tarifnya jalur direct. Nah, ini dirugikan karena bensin kan harus dibayar sama waktunya. Kemudian adalah sistem pengawasan kerja. Bagaimana mungkin pengawasan kerja tenaga kerja mengawasi mereka sementara pabrik pun tidak bisa diawasi secara keseluruhan? Tak mungkin kan? Jumlah pengawas kan kecil. Jadi ini juga tantangan. Ada 20, tapi inilah kira-kira yang paling besar. Kalau kita selesaikan ini, yang lainnya juga bertanggung. Next. Akibatnya di mana? Diperkirakan 4,5 juta driver mengalami eksploitasi kerja. Terjadi kemiskinan struktural akibat kebijakan yang tidak berpihak. Misalnya pemerintah kenapa memilih angka 20%? Kenapa nggak pilih 10%? Menurut Singapura 15%, atau menurut Korea 6,5%. Kenapa kita langsung yang paling tertinggi di Asia? Berarti kita nggak Pancasilais, tidak adil, kira-kira begitulah. Kemudian terjadi defisit kerja layak karena tidak ada lagi yang layak bekerja yang di lapor. Potensi terjadinya kerawanan sosial politik karena mereka terhubung ke satu aplikasi, satu pesan. Kemarin kan demo kan dipaksa, semua harus kumpul. Ini demo terakhir. Dan nanti akan ceritakan itu bagaimana mobilisasi massa. Karena di bawahnya ada Sedo. Dan ini bagaimana Angkatan Darat demo komunitas ojek se-Indonesia. Jadi mereka bisa kumpulkan orang satu tempat dengan pesan tersambung dan dilarang tolong diawasi jangan ada yang mengantar penumpang dan mengantar barang. Kumpul semua di situ. Kalau tidak berkhianat. Jadi kumpul semua di situ. Dalam sekejap tanpa biaya demo bisa berapa ribu. Saat bisa dilumpuhkan satu-satu orang dengan cara yang seperti itu. Nah, next. Implikasi terhadap BPJS. Nah, Denaker karena memang sudah di bidang mereka mitra itu sama dengan pengusaha. Jadi pengusaha dia hanya boleh diwajibkan dua jaminan sosialnya, artinya kecelakaan kerja dan bayar sendiri. Dia bukan penerima upah. Kan syarat pekerja kan ada 3 syarat seorang pekerja. Ada perintah, ada pekerja, ada upah. Gojek ini ada pekerja, ada perintah, upah nggak ada karena upah dari penumpang. Jadi akhirnya Denaker juga memutuskan mereka bukan pekerja. Kalau bukan pekerja, ada harus bayar dirinya sendiri. Sehingga dari sekarang angka lihat sampai Mei tahun ini yang baik itu dari itu ada 206.000 berapa itu berapa persen? Nggak sampai 10%. Kemudian Gojek 196.000, Grab 7.600, Shopee 22.630. Hanya tidak terdaftar. Bukan platform yang bayar ya, driver yang bayar. Walaupun sudah ada MOU antara BPJS dengan mereka. Tapi kan kalau dilanggar MOU tidak ada dalam sanksi hukum. Dan kalau pekerja nggak bayar, Gojek tidak bisa membayar memaksa mereka untuk membayar karena itu hak. Jadi akhirnya karena dia memiliki hak ini jadi pilihan bebas, ya kalau ada uang mereka bayar, kalau nggak ada uang nggak bayar atau lupa nanti BPJS denda lagi daripada didenda. Ya udah, angka BPJS kesehatan saya nggak tahu karena gini, agak susah menghitung keberatan BPJS kesehatan karena dia masuk ke istrinya atau dia masih kerja di perusahaan terus dari BPJS kesehatannya. Jadi rangka. Jadi data di sini perlu diverifikasi untuk BPJS kesehatan itu belum ada angka resmi berapa Gojek atau platform yang sudah masuk. Next. Nah, inilah yang terakhir. Apa solusi untuk Indonesia? Pertama, saya mengusulkan kita perlu satu regulasi khusus. Jangan digabungkan dengan undang-undang ketenaga yang ada. Karena memang ini unik, nggak bisa kita samakan. Ya. Di sini yang kalau di ketenaga kan mobil pensiun kan ada. Ini 60 tahun pun bisa mendaftar. 70 tahun pun yang penting siap
bisa mendaftar. Jadi nggak bisa undang-undang tenaga kerja. Kemudian jam kerja suka-suka hati. Kalau saya mau 1 jam per hari, nggak ada sanksi. Jadi itu nggak diatur undang-undang tenaga kerja konvensional. Terlalu rumit kita paksakan. Saya mau ini satu regulasi persendirian ya. Dan kita harus mendefinisikan karena bekerja platform itu tidak hanya yang location base ya. Location base itu Grab yang di kerja di lokasi, tapi ada web base kerja di rumah. Di TikTok, jual tas, jual parfum. Ada orang yang hidup sekarang digital juga karena kerja di rumah, remote worker. Nah, itu harus ada definisi supaya mengetahui cakupannya siapa aja. Kemudian yang kedua, apa definisinya untuk apa ini? Untuk bekerja platform ini? Kalau saya lihat yang paling ada mungkin adalah istilah definisi yang dibuat statistik. Mereka adalah pekerja, bukan migran, tapi pekerja bebas. Kalau sekarang kan kontrak independen, saya mau nanti mereka bekerja independen. Jadi semua orang bisa bekerja dengan suatu pabrik atau perusahaan platform, tapi memiliki kontrak kerja, perjanjian kerja. Tidak boleh saya lamar langsung saya disetujui, tapi tidak ada kontrak kerja mengenai hak saya. Dan kontrak kerja itu harus disiapkan pemerintah apa aja batasan-batasannya. Kemudian ada regulasi khusus menunjukkan harus ada setiap orang memiliki, walaupun dia kerja di multi-macamnya, harus memiliki kontrak kerja di masing-masing negara yang berbeda. Yang regulasinya itu aturan cara perjanjian itu diatur oleh Kementerian. Next. Nah, syarat perjanjian kerja ini sebenarnya di Undang-Undang Menteri Kelas sudah ada, kan? Kedua belah pihak sah, kemampuan kecaparan melakukan pekerjaan, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum. Jadi tidak ada alasan untuk Indonesia tidak bisa bikin perjanjian kerja dengan platform karena Undang-Undang 13 existing pun memberikan jaminan. Cuma Indonesia memilih tidak perlu pakai perjanjian kerja. Jadi ada, kalau kalian lihat, kalau coba masuk dari Grab, mendaftar, nanti ada perjanjian yang dibikin sendiri oleh Grab 30 halaman. Kan nggak mungkin, biasanya kita kan langsung scroll ke bawah, langsung yes, kan nggak mungkin lah. Kalau kita baca selesai berapa hari, kita mau kerja langsung. Jadi nggak mungkin kita isinya itu semua, langsung yang terakhir aja, yes. Jadi masukkan KTP, langsung kita udah langsung main kerja. Nah itu nggak boleh, itu kan kalau dibikin perusahaan sendiri kan suka-suka aja visinya. Ada haknya perusahaan kan, bisa suspend, bisa menunggu begini sekarang. Nah kemudian next, udah mau habis ini. Proposisinya gini, sederhana aja. Kan perusahaan aplikasi menolak terjadi perubahan perusahaan, masa karyawan siapa dia nanti? Dia tukang rumah pribadi. Besok sore-sore dia bikin, masa karyawan kami? Nah, saya lagi. Seseorang yang bekerja 40 jam dalam seminggu, dia otomatis bekerja dari platform 40 jam seminggu. Itu menghitungnya itu gampang karena itu terukur di algoritma. Nah, mereka yang kerja sampingan atau desain, karena di Indonesia ini banyak juga pekerja Grab tidak butuh uang ya. Dia suka komunitas, banyak isu politik. Ini jangan samakan dong. Jadi mereka digaji sesuai jam yang mereka habiskan. Kalau mereka kerja 2 jam, dibayar 2 jam, yang perhitungannya dengan kalkulasi upah minimum. Jadi 5 juta bagi 40 jam bagi 2 jam itulah kira-kira. Jaminan sosialnya juga begitu. Kalau 40 jam semua ditanggung oleh perusahaan platform. Tapi di luar dari itu, 3 perusahaan share
Kalau dia memang hanya sama kerja perusahaan platform hanya bayar sesuai dengan jam kerja. Kalau dia kerja 10 jam dalam seminggu, nggak ada juga kan platform membayar dia sebulan. Nggak ada. Kita jangan terlalu memberi mudah untuk membela buruh. Itu namanya apa? Aktivis yang romantis. Ya, jadi Nelson Mandela mengingatkan kepada saya waktu saya kunjungi, dia bilang untuk menjadi pejuang Anda harus menjadi dua hal. Jangan jadi pejuang yang romantis dan ilusionis. Delusi seorang itu terjadi, kalau tidak terjadi. Yang bagi kita dia membela orang miskin. Saking dia bilang apa itu, kalian idenya pakai ilusi dan terlalu romantis. Sampai kita memusuhi semua orang di luar komunitas kita. Serikat buruh kan banyak kali benci karena kapitalis kan. Tidak mungkin berubah. Buruh kalau selalu benci kapitalis dan pemerintah yang pro kapitalis, karena dia bagaimana sosial dialog kapitalis buruh. Apalagi tidak bisa melakukan revolusi. Nah, next, jadi kemudian yang freelancer ini setidaknya dilindungi oleh 5 hak jam kerjanya, penghasilan itu layaknya berapa diputuskan, jaminan sosialnya bagaimana, apakah langsung sudah semua BPJS Kesehatan, terus sudah kerja 5, apakah progresif, itu harus diambil. Kemudian berserikat dan berundingnya di mana? Jangan sekarang bisa mendaftar serikat buruh tapi tidak bisa berunding. Tidak ada gunanya serikat. Kemudian KTP-nya di mana? Dan permasalahan kerja. Kemudian yang lain-lainnya itu adalah jam kerja ditetapkan, ada perjanjian kerja, ada 5 komponen dasar, dan platform harus memberikan daftar pekerjaannya yang lain, karena supaya begitu rasio. Karena penduduk Jakarta itu tetap, tapi yang driver tambah terus setiap hari, sehingga pendapatan itu terlalu tinggi antara rasio konsumen dengan motor. Dulu awal-awalnya kan banyak uang, tapi kami semua mendaftar jadi driver. Sekarang terjadi hukum ekonomi, di mana penawaran terlalu tinggi, terlalu banyak sehingga harga turun. Nah, kemudian ada slip gaji yang diberikan platform kepada pekerja setiap bulan. Kan gini dibilang 20% potongan, padahal sebenarnya 30%. Iya, kalau coba kalian naik motor, langsung hitung-hitung. 20% tidak 20%, kadang 25%, kadang 22%. Jadi ini 2% aja. Mereka ambil program bank, mereka juga kaya. Saya mau untuk itu sederhana aja ya. Satu orang driver motor rata-rata mendapatkan penghasilan motor 200.000. 20% berarti berapa? 40.000 oke. Seperti ini aplikasi per hari. 40 kali 30 hari, 1.200.000. Kenapa 18.000, 16.800 tidak supaya punya sekali kerja? Dia kan 1.200.000 dapatnya. Kenapa membayar 16.800? Tidak mampu. Angkat sama 10%. 120.000. Sebenarnya ini kalau didedikasikan aja 5%, itu BPJS sudah selesai masalah ini. Sudah selesai masalah. Nah, tapi mereka nggak mau kasih, karena dia itu kan bukan karyawan kami. Kami tahu kenapa begitu. Jadi ini masih merekam. Jadi tidak ada masalahnya kita ngasih BPJS dan upah minimum yang dibikin dengan yang dibayar oleh konsumen dengan aplikasi fee. Struktur aplikasi itu jelas mau kemana itu. Jadi seragam, perbaikan motor, gaji harusnya ada dong, jaminan sosial, bonus atau apa. THR gampang lah. THR kan kemarin gagal gara-gara salah ngomong menteri. Seharusnya di THR pasal 5 kurang THR.
langsung aja ditebus untuk 1 bulan terakhir THR, dinaikkan rating, naikkan B. Apakah penghasilan THR dulu dalam 1 bulan. Jadi sama uangnya pengusaha. Nah, kemudian pengawas bekerjasama dengan tripartit lainnya dalam transparansi IT algoritma. Misalnya gini, kalau saya disuspend, kan gini, kalau makanya kalau sering cancel ya, kasihan kan? Cancel itu dia ditunggu 2 kali di cancel, dia 2 jam tidak dapat pengumuman. Karena ketika diprotes, Pak, kenapa saya disuspend? Saya tidak tahu, karena yang disuspend itu mesin algoritma. Manusia tidak terlibat, apa bisa berinteraksi? Karena di situ tidak ada pembimbingan, semuanya mesin yang berpikir. Jadi kalau kamu good boy ketika semua kopi presiden, gimana presiden kau angkat langsung kau berperintah. Sekali 2 kali kau dicek penumpang langsung kau hancur lagi hidupmu hari ini. Kau diistirahatkan 2 jam. Kau reject lagi sekali lagi, istirahatkan kau 1 hari itu karena algoritma memilih driver yang baik-baik. Makanya gini, udah kita lihat di situ Grab nunggu, kita pesan, kita pikir itu yang datang ke kita kan, di bawah pos yang mencatat, ternyata datang bagian jauh. Jadi 10 menit lagi, kenapa nggak gitu? Karena itu bermakna, dihukum dia. Jadi kasih sanksi. Next. Nah, jadi di sini Singapura, ini baru saya lakukan bulan lalu ini, Agustus. Mereka itu memutuskan, Singapura ya, bukan negara Pancasila, negara kapitalis itu ini. Mereka memutuskan tentang pekerja. Kita kalau mau Indonesia bikin undang-undang adalah fotokopi aja langsung tinggal ambil yang bagus-bagusnya, lalu kita bikin. Lalu lagi bikin asam gitu. Karena definisinya sudah dibuat bahwa individu, definisi adalah individu yang memiliki kebenaran baik tertulis maupun tidak tertulis, kerja platform itu bekerja. Jadi pelaku tuntut jadi kalau pelaku tuntut kepada kendali platform dan ada perintah, dia bekerja. Dia bukan bekerja di mitra bebas kalau dia bisa orang. Ini kan project sama orang dulu, tapi tidak bebas. Kemudian perjanjian harus ada dengan ada namanya apa manfaat yang diperoleh dari pemilik platform. Dan platform ini yang di sana itu hanya platform bekerja di Singapura. Kalau di Eropa itu soalnya platform itu lintas dikit sudah negara lain. Jadi di sana ada European Union Agreement. Kalau di Indonesia kan kita tak perlu mengantar penumpang ke Indonesia kan, pasti di over juga. Nah, next. Nah, jadi di India, India berseberangan dengan Singapura. India itu seperti Indonesia. Dia menganggap pekerja itu dua hubungan kerja, jadi tidak perlu dilindungi oleh pemilik aplikasi. India ini. Next, India ya. Saya takut Indonesia memilih jalur India karena sama-sama penduduk besar. Singapura jangan ditiru karena dia kaya kecil penduduknya kan selalu begitu. Jadi kita memilih India aja yang kebetulan sudah sama sekarang aturannya. Cuma di India itu ada yang harusnya jaminan sosialnya dibayar platform dan pemerintah pusat, berdasarkan sistem federal ya. Nah, aku tanya kemarin mereka, udah jalan nggak? Ada masalah, apa itu? Kan 2% dari pendapatan platform harus diberikan ke jaminan sosial. Nah, ketika tidak begitu, dari mana 2% ini? Platform bingung, karena bisnis kami kan internasional. Dari mana menghitungnya ini? Akhirnya gara-gara bisa menghitung ini dan platform menyembunyikan juga bisnisnya kan? Persaingan. Akhirnya nggak jalan.
Undang-undang menetapkan 2%, tapi daftar perhitungan 2% dari revenue pelaku susah ditetapkan karena ada kalanya yang ditantang di akuntan internasional yang dibayar pemerintah. Itu cara mereka untuk mencegah jangan ada perhitungan 2%. Nah, maksud saya jangan sampai nanti, karena ini kan seharusnya Dirjen mau datang ke sini lalu agak ternyata minta maaf karena mereka sekarang didesak oleh pemerintahan transisi, ini harus ada di rejim yang baru, ada regulasi. Jadi mereka sedang sekarang mempersiapkan ini. Hati-hati kawan-kawan, jangan seperti Indonesia meniru cara India, bikin rumit hanya terjadi. Jadi baru kita tiru aja Singapura yang terdekat. Bedanya di Singapura tidak ada ojek mengantar penumpang, dilarang kan? Indonesia pun sebenarnya ojek bukan penumpang, bukan alat angkutan penumpang, bukan diskresi. Gara-gara kita kemarin COVID dan segala macam. Jadi di Singapura itu hanya boleh antar delivery food sama mobil, tidak ada motor antar kita antar penumpang. Tidak ada bedanya. Tapi semuanya saya lihat saya baca undang-undang Singapura itu bukan permennya, BIM law itu cocok kita pakai. Karena menurut mereka mengikuti rekomendasi ILO nomor 198. Apa disebutkan? Dari mana kita tahu ada hubungan kerja terjadi? Ada 3. Pertama, bila seseorang berada atau di bawah substitut, ada atas ada bawah, artinya ada perintah, itu berarti kau bekerja. Itu satu. Kemudian yang kedua apa? Bila kau diawasi bekerja, kontrol baik sama else, kau adalah kemungkinan bekerja. Yang ketiga, bila kehidupanmu tergantung daripada pekerjaan, bila penghasilanmu semuanya tergantung dari pekerjaan itu, kau bekerja. Jadi 3 parameter ini yang dibuat Singapura membuat mereka undang-undang baru yang membuat status pekerja platform itu bukan mitra tapi pekerja biasa. Apa sih yang harus ditambahkan atau sudah cukup waktu belum? Nah, yang terakhir nanti dari Divisi Acara Pidana Bapak Indra dan 2017, dan saya juga sedikit klarifikasi bahwa untuk demo yang kemarin itu pergerakannya bukan karena ada dari teman-teman dari lembaga yang lain, tapi kita tetap berkontribusi dan berperan serta dalam demo tersebut. Cara-cara yang kita gunakan pada saat demo juga sama seperti pada demo istana yang kedua yang kita sempat diterima oleh Pak Presiden Jokowi. Kurang lebihnya sama sih, kita butuhnya kesolidan, kekompakan, dan sebelum pergerakan itu koordinasi kita yang lama untuk menyatukan visi dan misi dan menentukan tanggalnya itu kan juga bukan hanya 1 hari atau 2 hari. Jadi memang pada saat yang pertama, yang kedua, demonstrasi kedua itu memang maksimal sekali, dan yang kemarin juga kita salut, apresiasi buat teman-teman yang udah bisa hadir sama-sama untuk datang ke giat tersebut gitu. Begini ya kan, apa itu fakta yang terjadi, kurang lebih sih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Eko. Enggak semena-mena juga. Jadinya memang ini harus kita lakonin, dan memang kalau misalnya tadi ada peluang dalam kekuasaan berikutnya yang tadi diutarakan dari teman-teman Garda adanya pusat solidaritas, gerakan solidaritas, ya mudah-mudahan juga dari situ. Cuma kita harus paham lah siapa pemilik aplikasi ini dan hubungannya dengan kekuasaan itu bagaimana. Tapi kita juga jangan berapriori juga, gitu. Harus berusaha juga seperti itu kan. Saya apresiasi soal pekerja, tapi saya juga bisa sebaliknya bisa boleh tetap mitra, tapi badan hukumnya koperasi. Nah itu beda sekali. Kalau badan hukum koperasi itu dari awal sejak negara merdeka, siapa-siapa yang paling banyak jasa yang terhadap koperasi, dia yang akan mendapatkan S1 besar. Jadi kalau misalnya dia potong 10% atau naas 20% seperti sekarang, terkumpul ratusan triliun itu di koperasi, itu kembali lagi ke
Nah, menariknya ini gini, kalau yang seperti ini, mitra itu boleh bebas, dia nggak usah dikasih jam kerja. Lo mau kerja, ya di kalau operasi dia, lo mau kerja itu dapat duit, lo nggak kerja, ya lo nggak apa-apa. Karena kami di sini kos Bapak Ibu ya, karena kami dari Semarang ya, di Jawa Tengah. Pindah di sini, dari saya tiap hari pelanggan. Tadi menarik Pak dari Garda ya. Saya kan tiap hari naik Gojek, kadang kalau macet ya naik ini ya, karya bongkar ya Pak. Saya sempat tanya Pak, ini tolong aja, Mas besok itu demo apa sih? Saya sempat tanya ya. Ini keluar dari hati, saya juga bagus sih ini. Apa sih yang dimasalahkan demo besok itu? Saya mendengar besok macet nih. Jangan-jangan saya tidak bisa ke kantor ini apa? Ternyata demonya siang pagi mereka masih menarik, bisa menarik. Ada apa sih Mas? Gini loh Bu, kami itu kan disebut mitra, tapi kami kayak pekerjanya, kayak dia tuh atasan kami harus nurutin, harus sesuai dengan plan. Kalau mitra kan sejajar, gitu Pak ceritanya. Saya setuju bahwa sistem relasi kerja platform ini belum mulai perlindungan. Ini dari buku Rexon itu diatur bahwa ada PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, namun PP 7 2021 tadi, walaupun tadi Bang Jumhur sudah mengungkapkan mestinya bentuknya koperasi gitu, tapi Menko UKM tadi dia tidak menyatakan perlindungan tadi, padahal mestinya ada perlindungan tadi kalau memang kita mau melakukan perlindungan tadi. Jadi mungkin harus ada advokasi juga terhadap PP 7 2021. Kemudian di Permen Perhubungan nomor 12 tahun 2019 itu tidak menjawab tentang sistem relasi. Sudah dengan Bang Rexon, sampai saya di Jakarta, tinggal di Jakarta, dan hari ini sama-sama dan dikasih ya satu meja gitu, karena ada grup juga ya, dengan senior cukup jauh perbedaan dari angkatan kuliah mahasiswa di organisasi juga. Tapi mengetahui bahwa Bang Rexon yang konsen dengan guru di Indonesia maupun internasional sudah cukup baik untuk kami juga aktivis dari bersemangat untuk ada bersama-sama, apalagi ini sudah Karena memang selama kemitraan itu berjalan, sulit sekali untuk perusahaan itu memberikan jaminan sosial gaji tiap bulan karena sistemnya kemitraan. Saya sebagai presiden SPSI saya pesan 1000 biji. Wah, ini 1000 untuk dibagikan ke semua PMK. Platform ekonomi memang merubah hubungan kerja di seluruh dunia. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan bagi sektor pekerja dan membuat kebijakan yang lebih besar. Jadi tidak hanya kepada buruh, tapi kepada pemerintah juga ini memusingkan, ya, termasuk juga bagi perusahaan. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang mengatur tentang itu. Kita bicarakan dan ini menjadi sebuah kontribusi besar juga bagi kita di dalam melakukan pekerjaan kita di tingkat internasional. So my short comments, and I hope I'm not repeating things, my Bahasa Indonesia is not up to any standard, so I may well repeat, I apologise. But for me, this is such an issue because there are so many intersecting parts to it. The need for decent work and the fact that people are being put into the situation of working in such an insecure way and with such poor wages and conditions is a real challenge. Ya, jadi komentar saya tidak akan panjang, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa memang situasi yang kita hadapi sekarang ini membuat kita dalam kepastian kerja yang tidak pasti gitu. Jadi ini menjadi sangat serius bagi.